Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya menyapa kepada Bapak Ibu di mana saja berada dalam program Suara Agape Ministry. Saya menyampaikan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja berada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya menyampaikan kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan sudah bersama dengan kita sepanjang malam yang telah kita lewati, di mana dalam kehidupan sepanjang malam ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa beristirahat dan kita boleh merasakan berkat Tuhan di malam yang telah kita lewati ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini yang saya sampaikan atas berkat yang Tuhan beri bagi kita pada pagi hari ini di dalam kitab kitab Markus pada pasal yang kelima ayat 21 hingga 45. Di dalam Injil Markus 5 ayat 21 hingga 45, dalam renungan Injil Markus 5 ayat 21, Bapak Ibu bisa lihat dan bisa baca dalam Alkitab ini. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bagian ini kita melihat satu topik yang sederhana, yaitu menyentuh hati Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Markus 5 ayat 21, penulis Injil Markus menulis, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Ada pertanyaan yang muncul, kenapa orang banyak itu berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus? Banyak motivasi yang ada dalam setiap orang dalam rombongan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus, mari perhatikan apakah mereka semua bisa menyentuh hati Tuhan Yesus. Ternyata tidak. Hanya ada 2 orang yang bisa membuat hati Tuhan Yesus tersentuh. Siapakah orang itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat, yaitu Yairus. Arti dari Yairus adalah pembawa terang dan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar motivasi dari kedua orang tersebut, sehingga ketika datang kepada Yesus menyentuh hatinya, bagaimana sikap dan motivasi hidup kita sehingga bisa menyentuh hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya pada kesempatan ini bagaimana dengan cara sikap kita,
dengan pujian kita yang kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menyentuh hati Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, kepada Allah, mari kita lakukan hal yang positif. Mari kita betul-betul membangun kedekatan dengan Tuhan. Kita melakukan pujian dan penyembahan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tugas dan pelayanan kita. Mari kita lakukan apa yang menjadi tugas kita itu dengan sungguh-sungguh, dan itu memuliakan Tuhan dan menyentuh hati Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama kita bisa melihat hidup dalam kerendahan hati atau tersungkur di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang tadi 22, apa yang membuat Yawirus bisa mempunyai sikap tersungkur? Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, yang membuat Yawirus memiliki sikap tersungkur yang pertama adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekalipun Yawirus sebagai orang yang terpandang, terhormat, disegani, dan mempunyai jabatan dan kedudukan tinggi dalam kalangan bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya adalah karena Yawirus mempunyai persoalan dan masalah. Karena anak perempuannya sakit dan hampir mati. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap Yawirus yang dia miliki membuat Tuhan punya hati tersentuh. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai persoalan, satu-satunya yang kita perlukan adalah jalan keluar atau solusi seperti Yawirus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Solusi itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yawirus datang dengan motivasi dan sikap rendah hati, tersungkur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tuhan meresponi dan datang menemui anak perempuan Yawirus. Ketika Yawirus tersungkur di kaki Yesus, maka Tuhan Yesus meresponi dan datang menemui anak perempuan Yawirus. Saat itu juga anak itu sembuh, Bapak Ibu. Yawirus tahu bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dalam hidupnya. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kita, semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memohon sama Tuhan, tersungkur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa apapun masalah saya selesai di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, hidup dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ayat 33 sampai 34. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mendengar akan berita tentang Tuhan Yesus, wanita yang mengalami penderitaan dan sakit penyakit pendarahan itu membutuhkan jalan keluar, yaitu kesembuhan, dan wanita ini tahu jalan keluar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sebagai satu-satunya solusi
bagi penyakitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang perempuan yang pendaraan yang terus-menerus tidak berhenti-hentinya, perempuan itu tahu bahwa di dalam Yesus pasti ada solusi, pasti ada penyembuhan, pasti ada jalan keluar, sehingga betul-betul terus-menerus mencari dan mencari di mana Tuhan Yesus ada. Ketika dia mencari dan mendapatkannya, maka sakit penyakit yang dia rasakan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Markus 5 ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Nah, ini ada satu hal yang dia rasakan ketika Tuhan Yesus memegang jubahnya. Satu tenaga yang dia keluar dari tubuhnya. Itulah kesembuhan Tuhan. Iman akan membuat Tuhan berkenan akan masalah kita Bapak Ibu. Ketika ada iman, maka kita akan menyentuh hati Allah. Maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Bukan hanya itu, tetapi ada bonus lain, yaitu keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyembah, ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, ketika kita mengagungkan nama Tuhan, dan kita selalu tersungkur ke hadapan Tuhan sekalipun, saya percaya dengan sungguh-sungguh kita minta, maka Tuhan menjawab semua. Sakit Tuhan sembuhkan, masalah apapun Tuhan selesaikan. Bahkan lebih dari itu, kita telah menerima satu bonus yang Tuhan Yesus berikan buat kita, yaitu berkat keselamatan yang kekal. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup berani mempertaruhkan reputasi di hadapan Tuhan. Ayat 22 sampai 23. Tuhan selalu memperhatikan dan membuat setiap diri kita yang datang kepadanya akan diberkati, diberi jalan keluar dari masalah dan pergumulan. Tetapi kita ingat, Tuhan selalu menginginkan supaya jangan takut dan percaya saja kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus selalu menyertai kepada kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus, cara Tuhan melihat masalah yang berbeda dengan cara kita melihat masalah. Ketika Yairus melihat bahwa anaknya sudah mati, sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa anak Yairus itu tidur, bukan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kadang berpikir masalah kita besar, masalah kita memang sangat sulit untuk kita selesaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, pandangan Tuhan di dalam kehidupan ini kecil. Mari kita kembali ingat akan kebaikan Tuhan. Kapan? Ketika kita datang kepada Tuhan dan hati Tuhan tersentuh, sehingga Tuhan meresponi keberadaan kita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita, maka
ada jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah kita. Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesembuhan, kelepasan, dan kemenangan menjadi bagian hidup kita. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, hidup memiliki iman percaya kepada Tuhan, dan berani mempertaruhkan reputasi kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita harus merendahkan diri dan tersungkur di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam iman dan pengharapan hanya kepada Kristus. Dan yang ketiga, hidup berani mempertaruhkan reputasi di hadapan Tuhan. Maka hidup kita, Tuhan ambil alih. Apapun masalah persoalan kita, sudah selesai. Tuhan dapat menyelesaikan semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat kita sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.